Sip, salam-salam buat teman peternak dan teman-teman pecinta sapi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko, owner Lembu Bengkulu. Jadi saat ini saya didatangi oleh teman-teman media dari Jatim, saudara-saudara saya ini untuk ya sharing-sharing lah untuk masalah-masalah sapi dan yang lainnya. Jadi mungkin ada yang mau di sharing-sharingkan, nanti kita bisa tanya jawab di sini ya Mas ya. Iya. Mas mau maaf ini Mas, ini kan sapi-sapi kondisinya lagi hujan ya. Iya. Jadi saat ini kan udah kita lihat ininya ya. Iya. Jadi sementara biar kita masukkan dulu gitu Mas. Iya, Oke, nggak apa-apa. oke. Jadi kita nanti ngobrol sharing untuk bab lainnya ya Mas. Kang aman nggak? Siap. Ya, jadi gimana Mas? Ini jauh-jauh dari Jatim Jan. Iya. Mantep lah, ada yang dari Jember ya Mas. Iya. Apa ini Cak Beta, Pak Beta dari Jember, dari Tulungagung, dari Blitar, dari mana Mas? Jos lah pokoknya. Jadi Perlawanan ini. pokoknya perlawanan pokoknya untuk menyemarakan Iki insya Allah rono. ada rezeki di kontes Jateng nanti. Bismillah. Mungkin ini siap. ada sedikit pertanyaan Mas. Iya Mas. Kalau diizinkan tahu nih, Mas Joko itu mulai tertarik untuk beternak sapi itu sejak kapan? 3 tahun yang lalu Mas. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Di saat mata saya terganggu dengan orang tua yang seharusnya udah nggak bekerja tapi dia bekerja berat tapi usia 60, 65, 70 itu masih ngangkati bata-bata merah. Di situ pandangan saya terganggu. Di situ saya mulai berpikir apa yang mau saya buat ini untuk membantu mereka, menolong mereka supaya mereka dapat hasil, tetap produktif, tapi tidak bekerja keras gitu loh. Nah dari situ ada ternak. Kalau saya bikin pabrik kan nggak mungkin, mereka nggak bisa kerja. Saya bikin kantor ya apa mana, ya kan? Jadi intinya saya ternak. Dengan ternak itu saya minta mereka untuk tanam rumput. Nanti rumput yang mereka tanam begitu udah panen dijual ke saya untuk jadi pakan ternak saya gitu Mas. Pada waktu itu. Jadi bukan saya awalnya senang sapi dan gimana itu enggak, bukan. Jadi memang ada yang mengganggu di pandangan mata saya di saat saya melihat orang-orang yang di usianya 60 sampai 70 tahun atau 50 ke atas yang udah susah itu masih ngangkati bata merah dari bawah yang seharusnya mereka sudah istirahat. Makanya kan dari situ saya termotivasi gini, nyampaikan kepada teman-teman itu, bekerjalah kamu di saat bekerja, istirahatlah kamu di saat istirahat. Jangan bekerja di saat istirahat, jangan istirahat di saat bekerja. Maksudnya gitu, mumpung kita masih kuat, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih bisa berpikir, kerja, berpikir, berkreasi, ya kan? Jadi begitu kita udah tua, wayanya istirahat, kita udah nggak kerja, kita istirahat, udah tinggal nunggu hasil. Ini kadang-kadang kan teman-teman nggak, kadang-kadang anak-anak muda sekarang itu saya di saatnya dia bekerja main game, apalagi dikurangi itu game, ya kan? Main game dikurangi apa, dia tetap berkreasi, ya kan, punya intelektual yang tinggi. Jadi di saat nanti dia itu udah nggak pusing lagi untuk bekerja. Dia itu masih apa, udah punya ini sendiri, udah punya pengetahuan sendiri. Sebentar ya Mas, saya tak sambil dilihat nggak apa-apa dulu. Udah. Caranya mereka berkomunikasi dengan sapi itu agak belum terlalu menguasai. Jadi kadang-kadang saya turun tangan sendiri. Saya kan pawang. Jadi itulah Mas. Makanya saya waktu ditanya kapan Mas Joko itu senang sama sapi ya, di saat ada yang mengganggu di pandangan mata saya itu, orang-orang tua yang seharusnya udah istirahat malah kerja, yang harusnya udah duduk manis kan, nungguin anak cucu, udah ada hasilnya malah bekerja. Dan di situ saya ingin memberikan pekerjaan ke mereka dengan cara yang ringan. Kan ngarit nggak susah Mas, ya kan, bebas ngarit apa tatap habis itu nanti setelah itu dijual kemari dengan Rp500 per kilo Mas. Nah itulah mulainya saya terbentuk di peternakan atau kandang ini Mas. Jadi sampai saat ini merambah ke wisata-wisata edukasi yang ada di Lembu Bengkulu ini. Ikan Mas agak mungkin ke dalam Masnya, nanti HP-nya itu sayang. Nah kita sharing-sharing ya Mas sambil hutan-hutan. Siap. Terus apa lagi Mas? Yang pertama itu pertanyaannya kan, kapan Mas Joko senang dengan sapi? Yaitu semenjak ada yang mengganggu pandangan saya untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Terus Mas,
kan berarti kan pertama awal mula peternak sapi. Terus kok ketemu konsep ini, konsepnya seperti apa Mas untuk kandang Lembu Benggala ini sendiri Mas? Konsep kandang saya kadang-kadang perbandingan Mas. Dulu mungkin kan ada teman-teman YouTube tuh ada Mas Hermawan ya, siapa ada apa? Ada Budi Pegon, Imam Samudra, terus kandang-kandang peternak lainnya itu yang udah Mas Sultan Mursid itu yang sering apa ngupload video-video kandang di mana itu ya. Nah, dari situ perpaduan nama saya. Saya perpadukan dengan konstruksi tanah yang ada. Ternyata kandang satu itu seperti ini nih. Mungkin kalau di tempat yang lain kan, wah ini kan ngabisi tempat gitu kan. Kalau saya enggak, karena apa? Saya pernah uji coba itu. Sapi itu bukan hanya makannya yang ternyata yang harus diutamakan, tapi kenyamanannya juga, Mas. Kenyamanannya juga harus diutamakan. Makanya saya buat 1,5 meter, ada yang mungkin 2 meter kali 3, supaya dia nggak terganggu pada waktu makan atau tidak terganggu pada waktu istirahat dengan sapi sebelahnya. Ya modal kudu banyak, itu fix ya. Tapi gini, modal banyak hasilnya juga banyak seperti gini. Kalau kamu untuk hasil, kalau kamu mau hasil yang besar, risikonya juga harus besar. Nggak ada orang yang berisiko kecil hasilnya besar, nggak ada. Kan gitu ya Mas. Tetap risikonya besar, hasilnya tetap akan besar. Jadi dalam satu hal, saya buat kandang seperti ini supaya dia pada waktu tidur dan makannya tidak terganggu dengan sapi-sapi di kanan kirinya. Gitu. Jadi terciptalah kenyamanan. Gitu. Ya, makanya saya buat seperti ini. Jadi perpaduan antara kandang si A, kandang si B, kandang si C saya lihat, saya pelajari. Makanya saya selalu berani berpikir. Jadi gitu. Aku pertanyaan lagi Mas. Siap. Uji yang terberatnya mungkin ada motivasi untuk orang-orang yang mungkin di bidang peternakan Mas. Maksudnya apa Mas? Apa ujian perjalanan dari beternak? Tergantung Mas. Tergantung teman-teman yang mau beternak itu dilihat wilayahnya lagi. Kadang-kadang dia beternak di wilayah yang umpamanya orang yang belum di sekitarnya itu belum ada peternakan, ya kan? Kalau di sekitarnya sudah ada peternakan itu udah nggak ada ujian, aman, ya kan? Kalau di lingkungannya dia membuat peternakan dan lingkungannya itu belum ada peternakan, ujiannya cuma ya omongan, kotorannya lah, baunya. Nah disitulah kita harus berkreasi. Gimana caranya omongan tersebut kita beri pengertian, kita beri caranya kotorannya kita kelola atau apanya, atau kasih juga penghasilan buat dia apa dari rumputnya dan lain-lain. Ujiannya kalau kita di lingkungan yang belum mengenal sapi, ujiannya itu omongan, bau lah dan lain-lain. Tapi kalau kita di lingkungan sapi, kanan kiri ujiannya kadang-kadang ya sapi sakit, ya kan, sapi sakit. Nah di situ Tuhan akan menguji kita untuk ketelatenan kita untuk merawat sapi tersebut, Mas. Jadi gimana kita ini? Ya memang namanya apapun usaha pasti ada risikonya, Mas. Jadi mau ternak, mau tanam jadi petani, tanam padi yang saya bilang tadi itu, orang peternak petani padi aja udah tinggal panennya ini kadang-kadang banjir. Udah tinggal panennya dimakan tikus. Tapi dia nggak pernah nyerah, ya kan? Semangat. Besok nandur lagi gitu kan. Nah peternak itu ya semuanya itu bidang usaha atau bidang apapun itu tetap ada risikonya. Nah di saat kita ujian itu datang, kita tetap sabar, tidak pernah kendor, tetap ya kalah 10 kali bangkit 11 kali. Oh Mas Joko ya bisa lah modalnya gede. Enggak, saya nggak punya modal sebesar itu. Modal saya cuma bismillah dan keyakinan. Makanya saya bilang tadi, kalau kita nggak bisa beli 5, beli 4, nggak bisa beli 4, beli 3, nggak bisa beli 3, beli 2, nggak bisa beli 2, beli 1, nggak bisa beli 1, setengah-setengah sama teman ini, cari teman yang diajak kerjasama. Kamu 10 juta, aku 10 juta, kita beli sapi, nanti aku yang ngurusin. Nggak mampu juga beli setengah. Ngadu tau nggak Mas? Ya. Ngadu itu orang suruh beli, kita yang ngerawat, nanti ada hasilnya dibagi. Namanya peternak butuh kesabaran. Berapa tahun ada hasilnya, kita beli sendiri, gitu loh Mas. Rasanya seperti itu. Jadi intinya tetap semangat, jangan berhenti. Anggap kita tuh petani padi, mau hama, mau kebanjiran, besok nanam lagi.
Hari ini mau PMK, mau LDN, apa itu penyakit yang baru, bisul dan apa itu, kalah. Ya besok beli lagi. Kalau kita beli 20 juta ternyata kena PMK dijual 5-10 juta, belikan pedetan, dirawat dengan sabar. Insya Allah nanti yang tadi kalah 10 juta akan kembali. Itu menangnya peternak. Kalau kita rawat, Tuhan nggak akan. Ya Tuhan juga, Allah itu juga ngerti lah, melasi duit-duitnya 20 juta udah diujingin terus habis. Tapi karena kita keteguhan hati kita, pasti akan ada rezeki dari mana aja. Ya kan? Terus ini Mas Joko, untuk konsep pola pakan di kandang lembu Segolo sama kesehatannya itu gimana Mas? Kalau pola pakan Mas, jadi sistem pemberi pakannya ya? Iya. Atau rincian pakannya? Ya mungkin ada sebagian rincian pakan. Rincian pakan biasanya saya itu ngeracik Mas. Ada polar, ada dede, ada bungkil kopra, ada kedelai, ada godokan jagung, ada tetes tebu, ada garam, itu saya aduk, ya kan, saya mix. Saya minta tolong sama teman berapa perbandingannya, mungkin polar sekian kilo, dedek sekian kilo, ya kan. Nanti diaduk jadi satu. Nah dari situ nanti baru kita jadikan konsentrat. Nah kalau saat ini mungkin saya pakai, teman saya suruh nge-mix. Yang penting dengan standar saya minta bahannya ini tolong di-mix. Karena di sini saya lagi waktunya dibagi. Biasanya kan saya nge-mix. Jadi teman saya suruh nge-mix itu nyampur Mas. Ya. Nge-mix itu nyampur. Jadi nyampur tempat teman saya. Kayak kemarin, Mas aku baru mampu 2 ton nih, dikirim 2 ton. Nanti di sini kita tambahkan. Biasanya kurangnya di tetes tebu sama garam. Karena apa? Saya ngomong kurangnya di tetes tebu sama garam. Ya karena itu tadi. Ini konsentrat apa? Ini polar, dedek dan lain-lain misalnya kan, ya kan? Ya. Tetes tebunya sekilo. Apa bisa itu nyampur sampai seton itu kan? Ibaratnya enggak. Nah. Polarnya nyampur, dedeknya nyampur, bungkelnya nyampur, jagungnya nyampur, kedelainya nyampur. Tapi tetes tebunya belum maksimal. Karena kan tetes tebu itu grubel bahasa Inggrisnya. Nggak mau nyampur. Makanya saya siapkan tetes tebu saya sendiri. Di saat saya nyombor, saya ngaduk pakan itu, saya tambahin tetes tebu sama garam. Sama mineralnya. Walaupun udah ada mineral di konsentrat itu, tapi tetap saya yakin tidak maksimal. Makanya kita tambahkan. Nah, jadi kalau teman-teman peternak yang udah memakai konsentrat, yang udah campuran, nah itu siapkan tetes tebu atau molase, tetes tebu ya bahasanya ya, molase sama garam atau mineral, itu tambahkan. Karena apa? Adukannya untuk ini, kecuali dia itu memang ngaduk nggak manual ya, pabrik aja kadang-kadang kurang maksimal loh Mas untuk ngaduk tetes tebu nyampur ke konsentrat itu. Nah itu jadi tambahkan itu di saat kita nyombor. Nah untuk sistem pemberi pakan saya itu pagi sore Mas. Jadi pagi dikasih suket dulu sedikit, nah itu ahlinya itu namanya Pak Natem, ahlinya dia yang memahami itu. Beliau yang ini, jadi ngikutin saya yang masyarakat sama dia untuk makannya. Nanti habis itu dia ada yang tidak dimengerti nanti tanya ke saya. Jadi pagi itu kasih suket sedikit ya Kang, kasih suket sedikit untuk ganjel. Karena polar itu konsentrat itu panas, jadi untuk ganjel dulu. Begitu sedikit dia udah ada tatakannya, udah ada lapisannya, udah ada apa nih ya namanya, untuk pelapisnya itu baru konsentrat masuk ke dalam tubuhnya. Nah itu. Nanti setelah itu mandi dia, mandi, semprot, bersih kandang dan lain-lain. Baru nanti suket rumput. Nah, kasih rumput juga jangan ngawur, teman-teman. Sayang rumput itu sulit. Sekali bos nggak bisa. Sapi itu ada kapasitasnya, sekali makan paling seember aja. Kalaupun dia tambahin sedikit, jangan tahu sabrok. Akhirnya apa? Mubah. Bahasa Inggrisnya itu mubajir bahasa Inggrisnya. Jadi akhirnya kebuang. Ya. Jadi semending-semending aja, sedikit aja. Habis tambahin. Nggak usah brok. Pikirnya kita udah sekalian, nggak akan habis. Karena sapi itu kan kayak kita makan sehari berapa? 3 kali misalnya, ya kan? Kita mau sekaligus nih 3 piring kita makannya orang mampu, ya kan gitu kan? Tetap bertahap, pagi, siang, sore, malam, ya kan? Pagi, siang, sarapan pagi, siang makan siang, malam itu. Nek penambah saya, makanya badannya mau berkurang. Jadi itunya secara racikan pakan saya seperti itu Mas tadi yang saya carikan. Secara
konsep cara pemberi pakannya itu saya seperti itu Mas. Jadi pagi saya lapis suket, konsentrat, setelah konsentrat mandi bersih, rumput. Nanti siang paling cemilan ya kan, singkong. Singkong itu saya caca tapi dibersihin dulu, mengurangi kadar tanahnya ben gak enek. Kita duduk-duduk, cincang, kasih sementing-sementing untuk ganjelan. Nanti jam 3, jam 4 ini sama, ganjelan rumput sedikit, konsentrat, semprot kebersihan kandang karena penting banget. Habis itu istirahat. Nanti jam setelah udah dimandiin makan rumput ya kan, jam 5 nih rumput, rumput